Yo geng, apakah All New Aerox Turbo 2025 bakalan menjadi suatu masterpiece dari Yamaha yang nggak bisa dibully dan di-roasting? Ah, kita perlu tunggu ini. Ciao, bentornato nel canale Automotive Centris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun nih. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya geng. Dan sesuai sama intro di awal tadi geng, apakah All New Aerox Turbo dalam tanda kutip 2025 bakalan menjadi suatu masterpiece dari Yamaha, suatu skuter matic rasa sport yang nggak bisa dibully, di roasting ataupun dihujat? Wah, ini sebuah bahasan yang cukup menarik kayaknya ya guys ya. Ya, siapa sih yang nggak tahu sama Aerox, Yamaha Aerox? Siapa sih yang nggak tahu? Kalau nggak salah ini muncul di awal tahun 2016-an ya guys ya kalau nggak salah. Di kala itu memang Yamaha udah cukup hype, udah cukup apa ya, mapan lah dengan, saudaranya yaitu NMAX. Dan kemudian mungkin Aerox ataupun Yamaha sendiri ini mendengar masukan-masukan, permintaan, request dari masyarakat Indonesia ataupun pasar Indonesia yang menginginkan suatu motor matic tapi dengan aura sport atau aura yang lebih sporty, lebih gahar, lebih gagah seperti itu ya guys ya. Dan muncullah si Aerox ini geng. Di awal kemunculannya Aerox pasti kalian setuju ya guys ya, kalau motor ini mendapatkan apresiasi, mendapatkan atensi, mendapatkan apa ya, semua yang mengenakkan seperti itu ibaratnya ya guys ya. Karena desainnya udah oke banget. Kalian bisa lihat sendiri untuk kelas desain dari skuter, maxi skuter. Aerox ini berani tampil beda ya guys ya, di saat NMAX mungkin dengan bulky-nya, mungkin yang lebih mengandalkan kenyamanannya, ataupun PCX yang kala itu menghadirkan atau menyediakan jaminan untuk kemewahannya, untuk tampilan yang lebih elegan, lebih mewah, lebih high class seperti itu ya guys ya. Tapi Aerox hadir dengan tampilan desain yang bisa dibilang out of the box banget geng. Gimana enggak, dia itu tampil layaknya sebuah motor sport tapi dalam bentuk skuter matic. Ya, tampilannya itu memang mendapatkan apresiasi yang luar biasa banget buat masyarakat Indonesia, terutama buat kaula-kaula muda yang berjiwa darahnya ini masih panas ibarat katanya seperti itu ya guys ya. Dan untuk Aerox sendiri memang udah ke generasi kedua ini ya guys ya kalau nggak salah. Dan untuk pola desainnya kayaknya Yamaha udah paten sama desain Aerox generasi 1 dan generasi 2 sekarang ini geng. Untuk tampilan dari, mungkin untuk tampilan desainnya ini kembali ke selera ya guys ya. Ada yang suka sporty, ada yang suka elegan mewah, ada yang suka di bawah santai. Nah untuk Aerox ini mungkin lebih ke sebuah sosok skuter matic yang enak dibawa buat bisa dikatakan yang buat suka kecepatan ya guys ya. Karena untuk tenaganya sendiri ini emang cukup nendang di kelasnya geng. Kelas 155, 160 Aerox ini emang cukup nendang banget tenaganya. Dan untuk tampilan lain misal di area apa ini namanya, di area speedometer ini juga dapat dikatakan sebagai tampilan yang manis banget, mewah banget, dan eye-catching ya guys ya, enak dilihat seperti itu. Dan kita masuk ke area dapur pacu ataupun mesin. Mesin yang dibawa Aerox di awal kemunculannya hingga saat ini emang sebuah mesin yang memberikan suatu apa ya guys ya, dikatakan mungkin pembeda kali ya guys ya. Emang powernya ini bisa dikatakan ngejambak banget. Beranilah dia diadu sama saudaranya mungkin NMAX ataupun PCX ataupun Vario 160 ya guys ya. Kemudian dari segi fitur, bisa dikatakan fitur dari Aerox ini cukup melimpah walaupun di awal kemunculannya dulu geng. Udah dilengkapi dengan keyless kalau nggak salah ya guys ya, ada versi keylessnya, terus udah dilengkapi dengan ABS ataupun dengan fitur-fitur lain yang menunjang kenyamanan kita saat berkendara geng. Nah, di balik di balik beberapa ataupun banyaknya keunggulan dari Aerox ini, tentunya adalah seuprit dua uprit kekurangan yang pasti dimanfaatkan ataupun dicari-cari kelemahannya
sama para netizen Indonesia. Ya enggak, geng? Ya, untuk Aerox sendiri yang pasti yang bakal menjadi rujaan terutama di area desainnya ya pasti di area kaki-kakinya, geng, terutama di area pengereman belakang karena masih mengandalkan pengereman tromol. Berbeda dengan saudaranya NMAX udah menggunakan double cakram ataupun PCX udah double cakram, apalagi Vario ya guys ya, Vario kayaknya juga udah apa belum ya, saya sedikit lupa. Nah, kembali lagi ini memang menjadi bagian yang paling sering di roasting sama netizen-netizen, geng. Kenapa dengan sisi sebesar itu, motor semewah itu, harga setinggi itu, kenapa masih belum menggunakan double cakram ataupun masih menggunakan tromol di area belakang? Tentu aja Yamaha pastinya udah mempertimbangkan ya guys ya. Mungkin karena Yamaha ingin mengejar apa namanya sih, tenaga ya guys ya, ataupun power weight rasionya. Dan untuk Aerox ini kan sudah dilengkapi dengan ABS, jadi pengeremannya itu mungkin lebih condong ke pengereman depan ataupun pengereman belakang itu enggak terlalu diutamakan ataupun memang sebagai pelengkap aja, geng. Dan selanjutnya mungkin yang menjadi roastingan itu di area kode 12 ataupun kode 14-nya, geng. Ya, karena untuk Aerox sendiri memang ini banyak diminati sama kaula muda ataupun bisa kita katakan ngabers-ngabers ya guys ya. Untuk ngabers-ngabers sendiri karena mungkin Fastmatic harganya mahal, jadi mereka cari alternatif lain nih. Buat mereka yang suka Matic dengan Aura Sport, ya Aerox ini menjadi pilihannya. Mungkin selain daripada Suzuki ataupun beberapa Matic lain. Karena Aerox ini desainnya cakep, mesinnya bandel, fiturnya oke, dan bisa dikatakan dengan modif tipis-tipis, bermain warna ataupun modif-modif simple ini udah kelihatan cakep banget. Tapi yang nggak ketinggalan ya biasanya di area penerangan mereka bermain dengan bilet ataupun yang lain-lain. Nah, ini konsekuensinya kan pastinya menjadikan mungkin arus di dalam motor ataupun ya kelistrikan di situ menjadi tidak stabil sehingga bisa dikatakan muncullah kode-kode ini, geng. Tapi ya untuk kedepannya nanti dengan hadirnya gimmick turbo yang udah dipasangkan pada NMAX Turbo, akankah Aerox juga akan merasakan manisnya gimmick turbo ini, geng? Ya sesuai dengan pernyataan dari petinggi Yamaha, mereka ingin mempelajari dulu apakah respon dari NMAX Turbo ini positif. Kalau positif nggak ada salahnya mereka akan mencangkokkan ya guys ya turbo ini pada Aerox-nya. Kalau sampai itu kejadian, wah mungkin ini menjadi sebuah motor yang nggak akan dihujat. Terlepas dengan desainnya nanti, semoga desainnya enggak hancur ya guys ya. Semoga aja desainnya masih memberikan jati diri dari Aerox ini. Semisal berubah, janganlah berubah yang terlalu ekstrim. Bisa lihat dari saudaranya. Oke, geng, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.